Jamaah sholat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Tuhan Islamnya, dijaga oleh Allah syahadnya, dijaga oleh Allah istiqomahnya dalam taat, dalam ibadah, dalam amal soleh, hingga apapun keadaannya kita, apapun kondisi iklim, cuaca maupun yang terjadi di lingkungan kita, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diri kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi yang cerah ini, insyaallah saya akan menyampaikan kajian yang ditampilkan dari kitab Maswarihul Ibad fi maqalah as-saminah asyar, di maqalah yang ke-18 dari bab berubah, bab yang terdapat 4 nasihat dari setiap maqalahnya. Dan di maqalah yang ke-18 ini ada nasihat yang datang dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salam, dan bersabda Nabi kita alaihi salam, arba'atu jawahir, ada 4 macam mutiara, wa hiya libasul tabi'ah, dan 4 mutiara ini adalah pakaian yang sangat indah fi jismi bani Adam, yang Allah letakkan di jasadnya atau di kepribadiannya manusia. 4 mutiara ini, 4 perhiasan yang sangat indah ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga, yuziluha, ada 4 perkara lain, arba'atu asya' min sifatil madmumah. 4 mutiara yang indah ini, yang merupakan perhiasan yang sangat luar biasa yang menempel pada diri manusia, akan rusak oleh 4 sifat-sifat buruk. Maka penting untuk kita mengenali apa mutiara yang begitu berharga yang Allah titipkan pada diri kita, yang akan menjadi perhias kemuliaan kita di kehidupan dunia dan insya Allah sampai akhirat. Jangan sampai rusak oleh 4 sifat yang buruk. Apa saja? Ammal jawahir fal aql. Yang pertama yang dimaksud dengan mutiara yang sangat mahal yang Allah anugerahkan kepada kita adalah al-aql, akal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa istimewanya kita sebagai manusia. Allah anugerahkan pada diri kita mempunyai akal. Ini yang membedakan kita dengan makhluk lain. Apa yang disebut dengan akal? Akal adalah jauharun ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allaqan bi badnil insani wa bil haqq wal batil. Perhatikan baik-baik teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut akal adalah permata ruhani, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, khalaqallahu ta'ala, yang Allah ciptakan, dititipkan kepada manusia, hingga manusia yu'raf bihi al-haqq wal batil. Dengan akal ini manusia mampu mengetahui, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Subhanallah. Ini anugerah yang luar biasa. Kita dianugerahkan oleh Allah akal untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang lurus dan mana yang bengkok, mana yang sesuai dengan tuntunan syariat dan mana yang justru jauh dari tuntunan agama ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar kita harus menjaga akal ini agar benar-benar bisa membedakan yang hak dan yang batil. Maka penting akal ini harus diisi dengan apa? Tidak ada yang bisa menjaga akal kita agar bisa membedakan yang hak dan yang batil kecuali dengan ilmu. Setuju kan? Harus diisi dengan ilmu. Karena apa? Segala kunci kebaikan adalah ilmu. Dan ilmu merupakan syarat untuk menunaikan apa yang Allah telah wajibkan kepada kita. Tanpa sempurna, tidak akan pernah sempurna keimanan kita. Tidak akan sempurna pula amal yang kita kerjakan kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah. Dengan ilmu Allah ditunaikan hak-haknya. Dan dengan ilmu pula agama Allah disebarluaskan. Jemaah yang Allah, jika kita ingin menyandang kehormatan yang mulia, kemuliaan yang tidak terkikis oleh zaman, perjalanan waktu malam maupun siang, kita kepingin kedudukan mulia yang tidak lekang oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kejayaan tanpa senjata, kebangsawanan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji. Maka satu kuncinya, kita harus punya ilmu. Kita harus punya ilmu. Nah, itulah yang harus kita penuhi di dalam akal kita, yang merupakan mutiara yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Dan Allah pun sudah berjanji bagi mereka yang melengkapi akalnya, dipenuhi dengan ilmu, di dalam surat Al-Mujadilah, atau ada yang menyebut Al-Mujadalah, di ayat yang 11. Kita insya Allah sudah hafal ayatnya. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala itu janji Allah. Oleh karena itu, di dalam kita mencari ilmu, biar ilmu kita berkah, biar kita punya ilmu itu manfaat, melekat di dada, kemudian mendorong diri kita untuk mengamalkan. Jadi ilmu itu jadi ilmu yang manfaat. Setelah diamalkan, menjadi teladan untuk keluarga, untuk anak, istri, lingkungan, bahkan masyarakat. Itulah yang disebut dengan ilmunya bukan hanya manfaat, tapi juga berkah. Ada kiat-kiatnya. Ada kiat-kiatnya agar ilmu ini yang kita pelajari, walaupun kita ngajinya seminggu sekali di Masjid Asmaul Husna misalnya, tapi yang kita dapat dari para masyayikh, dari para kiai, dari para ustadz yang menyampaikan ilmunya di sini, walaupun kita ngaji juga, maaf, jiping, atau jiping saja. Apa yang jiping? Ngaji, kuping. Nah, karena apa? Gak bawa tulisan ya? Gak bawa catatan, gak bawa buku. Nah, padahal setiap kali saya mau menyampaikan materi, itu ditagih dari 3 hari sebelum menyampaikan materi untuk mengirim makalah. Tapi walau makalahnya itu di copy atau enggak disebarkan atau dilihat lewat grup, ya walau. Tapi saya nggak pernah lihat. Padahal setiap kali ngasih materi, pasti saya ditagih, Ustaz, makalahnya, mana makalahnya? Terus buat apa saya ini? Saya sampaikan betul-betul. Terus apa gunanya saya kirim materi kalau fotokopi yang dibagikan? Kan akhirnya jeping beneran. Dan alhamdulillah kalau bisa diyakinkan. Alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan. Biar ilmu kita manfaatnya ngaji, biar walaupun kita jepingannya. Niatin, pondasikan duduknya kita di thalabil ilm, ikhlas karena mencari ridhonya Allah. Itu pondasinya. Enggak boleh enggak.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas ini yang ada letaknya di dalam hati diperumpamakan ibarat gelas dan air, Pak. Gelas yang kotor, hati itu ibarat gelas. Gelas yang kotor diisi dengan air sebersih apapun, tetap tidak akan bersih. Maka bersihkanlah gelas itu, bersihkanlah hati itu, niscaya ilmu akan mudah meresap ke dalam hati. Walaupun gajinya cipik, insya Allah sampai di hati orang, ya alhamdulillah, tadi pagi ngaji dapat bab ini, dapat ilmu ini, bismillah, diamalkan. Dan jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, penting saya sampaikan, ngaji ini jangan terlalu pilih-pilih bab. Kalau kita lagi ngaji udah datang ke batas ilmu tadi, misalnya kok kebetulan sama Ustadz A pernah menyampaikan bab ini, Ustadz B juga pernah menyampaikan bab itu, sama dengan Ustadz A. Ustadz C menyampaikan bab yang enggak beda dengan Ustadz yang A tadi. Berulang-ulang kita mendengarkan, jangan pernah kita berpaling, simak terus. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kapan Allah menurunkan di dada kita futuhul arifin, terbukanya batin hati kita untuk bisa menerima ilmu. Hingga Ustaz Kiai Ajaran menyampaikan satu bab, pahamnya kita itu lebih, dan datang dalam kesadaran diri, bismillah ya Allah, saya akan mengamalkan. Kadang di bab yang sama, Ustaz yang berbeda, kita nggak paham. Kadang dengar cuma lewat sekilas untuk ngamalin, enggak. Giliran Ustaz yang keempat, A, B, C, D, D. Padahal babnya sama juga Pak yang dijelaskan. Tapi pas hati kita itu bersih, pas hati kita itu ikhlas, pas hati kita itu lempeng niatnya ngaji, dibuka hati ini sama Allah. Alhamdulillah, ini ilmu yang saya cari. Padahal udah 3 kali kita dengar. Itulah kenapa kalau kita ngaji, bismillah, simak saja dari Ustaz mana saja yang baik, yang mencerahkan batin kita, yang membuka wawasan keilmuan kita, ambil dan amalkan semampu kita, insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi jadikanlah hati kita ikhlas, yang mudah bersyukur, yang mentauhidkan Allah, yang selalu ingat akan tuntunan-tuntunan Allah di dalam Al-Quran, yang selalu mengingatkan kita pada hal-hal yang tidak baik, hingga tidaklah kita akan melanggar syariat, karena sadar betul sekecil apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita hati-hati. Nah, jadi ini pondasinya, cara mengisi akal kita dengan ilmu. Harus dengan niat yang bersih, menata hati, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini yang pertama. Kemudian isi akal kita dengan apa? Adab. Ini penting. Adab. Adab ini akhlak. Akhlak dan adab itu beda kalimat. Isinya sama. Ilmu kita tidak akan menyelamatkan kita kalau tidak dibarengi dengan kelembutan hati dan keindahan akhlak. Jadi dakwah kita pun kalau misalnya kita menyampaikan dakwah tapi nggak dibarengi dengan adab dan akhlak, itu tidak akan pernah bisa sampai ke dalam batin orang yang kita dakwahi, oleh orang yang kita ajak. Nah, maka kelembutan adalah sebuah keniscayaan agar kita semakin bisa meresapi makna ilmu sendiri. Jadi ilmu dan adab ini satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Bahkan para ulama mengatakan, menegaskan al-adabu fawqal ilm. Adab, akhlak ini di atas ilmu. Akhlak itu di atas ilmu. Sebab kalau orang alim, orang pintar, kok nggak ada akhlaknya,
oh daya rusaknya lebih dahsyat, daya rusaknya lebih mengerikan. Mau dikasih contoh? Kasih contoh dikit aja ya. Daya rusak orang pintar yang nggak punya alat itu lebih dahsyat. Contoh, orang bodoh ngerampok bank, paling pakainya linggis, top-topnya senpi, senjata api gitu ya. Nah, itu top-topnya. Kalau orang bodoh, yang dibawa apa? Golok, linggis, top-topnya pistol. Itu orang bodoh. Rampok bank yang dibawa itu. Tapi kalau orang pintar, Pak, pakainya apa? Pulpen. Ya. Yang digondol kalau orang bodoh paling stres. Tapi kalau orang pintar yang nggak punya akhlak, pakai pulpen. Subhanallah. Nolnya itu susah hitungnya, Pak. Dan ini sudah banyak terjadi. Nah. Contoh satu lagi. Orang bodoh nyuri kayu di hutan, paling segelondong-gelondong, itu pun bikin pundaknya lecet-lecet. Kenapa? Segelondong-gelondong itu harus dipanggul dan diambilkan sampai ke kampungnya untuk dijual. Subhanallah. Tapi kalau orang yang punya ilmu, pintar, nggak punya akhlak, ketika nyuri kayu di hutan, bukan segelondong-gelondong, bukan hutannya dirampok. Subhanallah. Satu lagi, orang bodoh nyuri sendal di masjid sepasang ya. Orang bodoh, orang pintar nyuri sendal pabriknya apa negara. Itu orang gitu, yang nggak punya akhlak. Makanya saya katakan tadi untuk mohon maaf. Daya rusak orang pintar yang punya ilmu nggak dipondasi dengan akhlak lebih mengerikan. Lihat saja, yang dikandangin KPK, ada orang bodoh nggak? Ada nggak orang bodoh yang dikandangin KPK? Nggak ada. Depannya kadang jajarnya 2, belakangnya masih 3 berjajar. Kok masih gitu? Subhanallah. Ngeri kan? Ngeri sekali. Maka sekali lagi, adab, akhlak itu harus menjadi komunikasi yang akan menjunjung tinggi kualitas ilmu seseorang. Jangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang harus dipadatkan, dituangkan di dalam akal kita agar akal kita yang merupakan mutiara dari Allah Subhanahu wa taala mampu membedakan yang hak dan yang batil. Ketika kita mencari ilmu harus paham, Pak. Mencintai ilmu itu berarti harus mencintai yang menjadi sumber ilmu. Halo, ini penting nih. Mencintai ilmu berarti harus mencintai orang yang menjadi sumber ilmu. Sejarah mencatat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa hormat kepada guru akan mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan, keridhaan Allah yang menghadirkan kemuliaan kepada orang yang belajar itu. Maaf, Aziz menjelaskan ini bukan berarti Aziz pengen dihormati, tidak. Karena kita sendiri yang butuh keberkahan dan kemanfaatan ilmu itu sendiri. Jangan sampai kita ngaji, tapi ya saja nggak bermanfaat ilmunya kan sayang. Ada sebuah kisah ini nyata, seorang ulama yang sangat disegani bahkan oleh penguasa ketika itu. Dikisahkan di sini namanya adalah Imam Fakhruddin Al-Arshabandi. Beliau itu di zaman yang sangat terkenal. Padahal zaman beliau itu belum ada medsos. Zaman beliau itu belum ada media sosial, belum ada Android, belum ada internet. Tapi terkenal. Majelisnya beliau, kalau beliau datang menyampaikan kajian atau kajian-kajiannya, ribuan manusia berkumpul untuk menyerap ilmunya. Tapi beliau di atas ketenarannya mengungkapkan sebuah rahasia bahwa apa yang dia peroleh dari apa yang
kemudian orang mengaguminya, ketenaran, orang-orang mengeluhkan ilmunya, orang yang datang ngaji seolah-olah kayak disiram air embun di otaknya, langsung paham, langsung bisa terinspirasi. Beliau mengatakan, aku mendapatkan kedudukan yang mulia ini karena berhikmah, memuliakan, melayani guruku. Itu Pak. Subhanallah. Dengerin baik-baik. Beliau yang namanya Imam Fakhruddin Al-Asy'ari mengatakan, ketika lagi tenar-tenarnya, beliau mengatakan, aku mendapatkan kedudukan yang mulia ini karena berhikmah. Berhikmah itu melayani, hormat, takzim, memuliakan guruku. Itu kata beliau. Nah, kalau dikorelasikan zaman sekarang, Ustadz yang lagi viral dan terkenal banget di antaranya siapa? Gak apa-apa, ini mah untuk sebuah motivasi bagus ya. Jadi sebut nama apa-apa. Contoh misalnya, Uwas, Ustadz Tuswawan, terkenal banget. Siapa yang gak kenal sosok beliau? Orang tua, anak-anak muda yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan, yang di kota maupun yang di desa, bahkan anak-anak kecil tahu beliau. Dan ada beberapa ustadz lain, kalau seperti banyak, ada beberapa ustadz yang benar-benar terkenal betul, bukan hanya karena kealiman ilmunya, tapi ketika menyampaikan apa yang beliau sampaikan bisa diserap, bisa diterima, seolah-olah kalau beliau bicara paham ya. Padahal bagian sama juga banyak disampaikan oleh ustadz yang lain. Apa rahasianya? Tanyakan, pasti. Saya berani mengatakan pasti. Beliau adalah orang yang sangat mengagumkan ilmu dan memuliakan suahibul alam, memuliakan orang yang punya ilmu. Jadi guru-gurunya, ustadznya, kiainya itu. Nah, begitu pula kita kalau pengen punya ilmu sedikit tapi manfaat. Nah, sedikit untuk saya ingatkan kepada diri saya, ketika kita mencari nasihat yang sifatnya nasihat, boleh dari siapa saja, tanpa memandang dari mulut siapa keluar nasihat itu. Di sini berlaku pepatah Arab. Kalau yang kita cari sekedar nasihat itu, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah kepada apa yang dikatakannya, jangan melihat siapa yang mengatakannya. Kalau yang dibutuhkan adalah nasihat, kalau ibu biasanya temen curhat, pengen sharing, itu boleh pada siapa saja. Bukan ustaz nggak apa-apa, teman baik nggak masalah, orang berpinsah pun didengerin nggak masalah. Untuk mencari nasihat atau mencari motivasi. Tetapi ini dengerin baik-baik, kalau sudah bicara ilmu-ilmu penting, tafsir, hadis, akidah, fikih, serta cabang-cabang ilmu sejenisnya yang lain, perlu diperhatikan dari siapa kita mengambil dan menerima ilmu itu. Inilah yang disebut dengan yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, al-ilmu dinu, sesungguhnya innal ilma dinu, sesungguhnya ilmu itu agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama. Ini penting. Jadi gini, kalau kita sekedar mencari motivasi, menyemangati teman-teman yang baru insaf, yang baru hijrah, yang baru belajar agama, bolehlah hadirin antis yang baru insaf ya, untuk berbagi semangat, kesadaran beragama, boleh, sah-sah saja, ya kan? Tapi kalau udah ngaji yang sifatnya keilmuan, entah fikih, entah hadis, entah apalagi tafsir, harus dari ahlinya. Jadi maaf, kadang ya punten kesadaran keberagamaan orang-orang di kota itu udah bagus. Kegiatan-kegiatan di masjid-masjid itu banyak, Sabtu, Ahad, pagi, subuh itu ada. Bahkan di luar Sabtu, Ahad itu banyak kajian-kajian yang mingguan, yang bulanan, luar biasa. Tapi kadang orang baru insaf, ngaji juga belum bisa. Jadi kan rujukan.
Ini akhirnya bahaya Pak. Halo? Sekali lagi kan tadi paham ya, kalau sekedar berbagi motivasi, sharing pengalaman, semua kok. Tetapi kalau udah mau ngaji dulunya, pengetahuan fikih sholat, fikih ibadah, fikih munakaha, fikih jinayah, apalagi mawaris, tanyakan pada ahlinya. Pak fikih sebentar lagi musim haji. Di musim haji ada bab tentang puasa tarawih Arafah. Kemudian ada kemuliaan kurban. Kalau lagi musim haji, tahun ini belum boleh haji, belum bisa berangkat haji orang Indonesia. Nah, mau bertanya tentang fikih tentang haji sama ahlinya. Jangan sama orang yang baru insaf, nggak kubeng nantinya. Nah, ini penting untuk kita dalam hal memilih rujukan sumber pemahaman yang akan kita masukkan ke dalam akal kita hingga mampu membedakan hak wal batil, membedakan apa pembeda yang hak dan yang batil dari akal kita yang merupakan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu hal yang penting memang di antaranya keutamaan belajar ilmu biar gak mudah lupa. Berikutnya, kalau kita belajar memang dituntun oleh Rasulullah SAW. Kita dianjurkan mencatat, Pak. Halo? Kita dianjurkan mencatat ilmu yang kita dengar. Kata Nabi di dalam kitab Al-Jami' Al-Syahir, nomor hadis 6149. Rasulullah bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya, gitu loh Pak. Jadi kalau pengen lihat ngaji, bagusnya ya bawa catatan. Bahkan Imam Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu dia itu menasihatkan pula kepada kita, "Idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fi hafil." Apabila kamu mendengar suatu ilmu, maka tulislah meskipun pada dinding. Maksudnya Pak, sebenarnya tulis biar jangan lupa. Kadang kita gini, ngaji, alhamdulillah, ini pas banget nih, ini yang aku butuhin, ini yang aku cari, selama ini saya nggak tahu. Nah, kemudian merasa daya ingatnya bagus, nggak dicatat. Keluar dari masjid udah lupa ya Pak? Itu masalah saya. Kalau bapak-bapak, insya Allah sama. Kan begitu, nggak mau nulis, merasa sudah tahu, hafal, giliran lupa dari masjid udah ngeblank, gitu ya. Itu menjeleknya kita begitu. Padahal Imam Syafi'i sendiri menasihati kepada kita. Jadi kan ini pegangannya. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu khayduhu. Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil ibadil wasiqah. Kata Imam Syafi'i, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal haraqati antashida wazaratan wa tatrukaha bainal khalaiq ghalqa. Kata Imam Syafi'i masih termasuk kebodohan kalau kamu memburu ijazah. Setelah itu, setelah kamu dapat, kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Nah, jadi kita belajar ilmu agama, kemudian udah bisa, udah benar, udah tahu, kok nggak diikat, lupa sama dengan kita berburu kijang, udah dapat kijangnya, digeletakin, kira-kira apa? Kabur. Kata Imam Syafi'i itu termasuk kebodohan. Nah itu, makanya ketika saya diminta, Ustaz, minta dong makanan. Alhamdulillah, memang sering saya sampaikan, zaman-zaman sekarang itu beda dengan santri zaman dulu. Jamaah atau santri zaman dulu itu dituntut kreatif, maka datang ke majelis ilmu biasanya bawa catatan, ya tulisan, ya buku, pulpen ya buku. Itu zaman dulu. Emang zaman sekarang beda. Yang dituntut kreatif itu ustadznya kiainya suruh bawa makalah. Ya udah saya kirim, tetap juga nggak pegang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan udah saya kasih tahu. Nah, kadang ada ustadz yang dituntut bikin slide pakai infocus PowerPoint ya.
bagus. Paling tidak membantu jamaah yang setengah ngantuk jadi hilang ngantuknya gitu ya. Itu bagus. Tapi yang paling bagus ya kita harus kreatif biar terikat ilmu kita itu dengan tulisan. Maka saya akan kasih oleh-oleh ngaji pagi hari ini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kita kan orang awam yang kepengen dikumpulkan. Doa kita sering ya, berdoa ya Allah kumpulkanlah kami beserta orang-orang saleh, beserta kekasih-Mu, syuhada wa sholihin. Kan gitu ya? Para syuhada, para orang-orang saleh, para kekasih Allah. Sering berdoa begitu kan? Sering. Kalau kepengen dikumpulkan bersama orang-orang saleh, kepengen dikumpulkan bersama kekasih-kekasih Allah, tapi kita nggak pernah ngikutin kebiasaan mereka. Kira-kira kita di bawah nggak? Halo? Ada kelompok arisan. Nah ini ibu biar lebih paham. Ada kelompok arisan. Nggak pernah ikut arisan, nggak pernah ikut datang, tapi pengen diaku. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, nggak pernah datang, nggak pernah ikut kok. Sama dengan kita, kepengen dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para syuhada, para kekasih Allah. Tapi nggak pernah kita coba masuk ke dalam kebiasaan orang-orang soleh, itu susah. Maka saya kasih oleh-oleh bagi hari ini. Tapi berbeda Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Alhamdulillah guru-guru kami. Kalau kita kepengen dikumpulkan bersama orang-orang saleh, ikutin kebiasaan orang-orang saleh ini. Di mana orang-orang saleh ini senantiasa mendikirkan pikiran ini dan tidak pernah ada yang meninggalkannya. Karena apa? Sangat besar sekali manfaatnya. Dengar dan amalkan. Karena insya Allah sebagian besar Bapak Ibu itu udah hafal. Hanya saja Anda nggak tahu kalau itu sebuah keistimewaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh. Ada kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang soleh. Pasti dilakukan. Para kekasih Allah. Pikirannya apa? Ringan. Yang pertama, dengerin baik-baik. Tadi setelah adzan subuh, jenengan sholat qobliyah. Oke, saya tanya dulu. Yang dibaca ketika sholat qobliyah subuh surahnya apa setelah Fatihah? Kafirun. Trikul dulu sih. Ganti dikit apa sih? Santai ya kan? Tapi biar dapat ilmu yang kita amalkan. Nanti silakan bagi anak-anak muda boleh googling lah untuk menambah wawasan. Keutamaan surat Al-Insyirah dan Al-Fil. Rakaat pertama bacalah Alam Nashrah setelah Al-Fatihah. Yang kedua setelah Al-Fatihah bacalah surat Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gampang kan sebenarnya? Alam Nashrah yang pertama, yang kedua Alam Tara kaifa fa'ala surat Al-Fil. Nah, gampang sebenarnya. Keutamaannya luar biasa. Ada hadis yang menjelaskan siapa yang qobliyah subuhnya membaca surat Alam Tara 2 ini, Alam Nashrah sama Alam Tara ini, maka dia akan dimuliakan, dimenangkan, diistimewakan, dimudahkan dalam segala urusan dunia. Itu yang pertama. Nah, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan para kekasih Allah itu baca apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah. Berapa kali? Kalau bisa 100 kali. Saya praktekkan tadi itu hanya 4 menit. Paling geser-gesernya 5 menit. Dan qobliyah di sini dikasih kelonggaran, saya lihat antara adzan dan iqamah sampai 10 menit ya. Cukup
sholat dan baca itu. Cukup. Praktekin. Ini terkenal dengan tasbihnya para malaikat, istighfarnya para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Setelah itu terserah, angkat kedua tangan, mintalah sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Gampang kan? Ini yang pertama. Yang kedua, biasakan setelah sholat duhur. Ini kebiasaan para salafus saleh, para kekasih Allah, para solehin. Nah, setelah sholat duhur, setelah zikir-zikir yang lain, dawamkan, biasakan baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali. Itu kalau dipraktekkan sama, nggak lama, paling cuma 5 menit selesai, Pak. Gampangnya luar biasa, ringan, tapi subhanallah. Tahu rahasianya, Pak? Siapa yang mendawamkan kalimat tauhid ini dibaca setelah sholat duhur, rahasianya adalah orang tersebut akan dibahagiakan, disenangkan kelak ketika masuk di dalam yang lain. Penting atau penting? Penting, Pak. Hari ini semua orang takut yang namanya mati. Halo, betul gak ya? Dan pemandangan kematian di depan kita hari ini banyak sekali. Bahkan di HP kita informasi kematian entah di grup Facebook, di web, di Instagram, setiap hari pasti ada. Nah, itu yang sekarang kita baca adalah saudara, teman, tetangga, mungkin orang tua, sahabat kita itu. Besok-besok teman kita. Halo? Iya kan? Maka penting kita membekali diri. Kapanpun ajal itu menjemput, benar-benar satu, kita ditetapkan dengan keadaan husnul khatimah. Agar memperoleh itu, dawamkan di diri kita. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Minta sama Allah, baca di waktu dulu. Itu kebiasaan salafus saleh, para orang-orang saleh, para kekasih Allah. Itulah kita ikut kebiasaan orang-orang saleh itu, biar kita dikumpulkan bersama beliau-beliau. Subhanallah, penting sekali lagi. Maka saya ingin mengingatkan, man arada waliyan Allah yakfi. Siapa yang menginginkan perlindungan atau pelindung, Allah yakfi, maka Allah cukup menjadi pelindungnya. Wa man arada qudwa farrasul yakfi. Siapa yang menginginkan qudwa, contoh keteladanan, maka Rasulullah cukup menjadi teladannya. Wa man arada hudan fal-Qur'an yakfi. Siapa yang butuh petunjuk, maka Al-Qur'an cukup untuk menjadi petunjuknya. Wa man arada mau'izah fal-mautu yakfi. Dan siapa yang butuh nasihat, fal-mautu yakfi, maka kematian mestinya cukup jadi nasihat kita. Jadi penasihat kita. Kenapa? Allah itu meninggalkan nasihat di dunia ini dua. Satu yang bisa bicara, ada suaranya, yaitu Al-Quran. Yang kedua, nasihat yang bisu, diam, gak ngomong, gak ada suara apa-apa, kematian. Jadi nasihat ini dahsyat sekali, Al-Quran dan kematian. Tapi kalau dua nasihat ini udah gak ngefek, selesai. Gak bisa dinasihati lagi. Halo? Quran sama kematian itu gak bisa jadi nasihat untuk kita, selesai udah. Mau nasihat apa lagi? Biar Ustaz Syahid ajaran kebusan nasihat juga gak bakal sampai. Makanya saya itu bingung, orang-orang yang udah begitu ya, dikasih Al-Quran, gak percaya sama Al-Quran, dikasih contoh kematian, gak percaya kalau ada kehidupan setelah mati, mentok memang. Itulah orang yang disebut kafir harbi sebenarnya. Cuma kadang mereka bermalu dengan kepongahan dan kesombongannya. Maka kezalimannya itu, ya Allah, gak peduli yang dizalimi siapa, gak peduli dunia Rasul, gak peduli orang-orang kecil yang susah. Ngeri banget. Maka penting untuk kita menyadarkan diri kita agar tidak kebangetan berasnya.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan agar kita selamat dunia, selamat akhirat. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hal yang memang kita larang, berpengen menghindari itu apa? Emang nyatanya mati sih, Pak. Nah, makanya ada guyonan. Pernah dengar orang yang paling cerdas, tapi guyonannya sangat mendidik. Pernah dengar kisah Abu Nawas? Abu Nawas itu pernah guyonan begini, ngasih tebakan kepada seluruh penduduk yang ada di tempatnya beliau tinggal. Beliau ucapkan kalimat begini, Ana ghaniyun minallah, aku lebih kaya daripada Allah. Kurang ajar ya. Kesannya kurang ajar. Kemudian beliau kasih tebakan, siapa yang bisa menebak kalimat itu berarti dia lebih cerdas daripada aku. Ana akrahul haq wa ana uhibbul batil. Aku benci kebenaran dan aku sangat mencintai kebatilan. Kan bikin orang kesel ya. Berani mengatakan Allah itu lebih saya lebih kaya daripada Allah dan lebih mencintai membenci kebenaran, mencintai kebatilan. Berusaha menebak orang-orang hebat di sekitarnya, gak ada yang bisa kumul secara berpikirnya Abu Nawas. Sampai Khalifah Harun al-Rashid saat itu yang berkuasa pun ikut menebak, gak bisa. Akhirnya ditanya, maksudmu apa wahai Abu Nawas? Ana ghaniyun minallah, aku lebih kaya daripada Allah. Maksudnya apa? Sekaya-kayanya Allah. Allah mah satu, aku gak punya istri. Allah gak punya anak dan tidak diperanakan. Aku gak punya anak. Ya betul. Nah, subhanallah itu guyonan, tapi membuka pikiran kita. Terus apa yang kamu maksud? Kamu lebih membenci kebenaran, tapi mencintai kebatilan. Ana akrahul haq, aku benci kebenaran. Hak itu kebenaran. Baik. Al-mautu haqqun wal adabu qabrun haqqun wal adabu qabrun haqqun wal adabu nar haq. Benar enggak, Pak? Mati itu hak. Adab kubur itu hak. Neraka itu hak. Artinya pasti adanya, pasti benarnya. Wal qiyamatu haq wal mahsyar haq. Semuanya benar, semuanya hak, semuanya pasti terjadi. Pertanyaannya, senang nggak mati? Halo? Pasti nggak senang? Wahibul batil, dan aku senang dengan kebatilan. Coba, Bapak Ibu senang nggak sama orang cantik? Ibu. Bapak aja, Bapak senang nggak sama orang cantik? Lebih senang kan? Nah, sama orang yang seksi dengan orang tertutup? Suka yang seksi. Dangdutan, sama pengajian, itu juga dangdutan. Akhirnya Pak disampaikan seperti itu, Khalifah Harun al-Rashid bilang, kalau begitu mas saya juga begitu, saya juga lebih suka dengan kebatilan daripada kebenaran. Lebih suka hidup atau mati? Lebih suka hidup daripada kematian. Padahal kematian itu sebuah kenyataan, kebenaran. Makanya jemaahnya menjadi Allah SWT. Sekali lagi, kalau orang sudah nggak bisa dinasihati dengan Al-Quran, kalau orang sudah nggak bisa mengambil nasihat dengan kematian, mentok juga nggak bisa dinasihati lagi. Maka tanyakan pada diri kita, ketika kita melihat orang meninggal, saudara, teman, atau orang tuanya, sahabat kita, apa yang ada pada diri kita? Kalau kita kemudian tidak ada efek sama sekali, tidak ada rasa takut bahwa hal seperti itu kapanpun bisa terjadi pada diri kita, maka kita harus waspada. Berarti kita sudah bakal hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, belajarlah senantiasa menjaga silaturahim dengan orang yang mendidik kita. Orang tua itu ada dua. Orang tua biologis, yaitu yang disebut dengan murabbil jasad. Orang tua yang dimaksud di sini adalah yang melahirkan, dan fungsi beliau
Yang merubah jasad yaitu orang tua biologis adalah orang yang berkewajiban bernafkahi, membesarkan, menjaga kesehatan kita dan menyelamatkan, menjaga nyawa kita dari kejahatan. Itu disebut murabbil jasad, yaitu orang tua kandung kita. Tapi ada yang disebut orang tua yang disebut dengan murabbir ruh, yang memelihara, yang mendidik ruh kita. Siapa itu? Yang dimaksud dengan murabbir ruh adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jiwa kita, yang bertugas mengisi dan mendidik otaknya kita dengan pengetahuan yang benar, mengisi hati kita dengan akidah, dengan akhlak yang karimah, yang mulia. Nah, kita harus wajib hormat kepada keduanya. Orang tua biologis wajib hormat, kepada guru wajib hormat. Nah, dan ini merupakan kunci keberkahan ilmu kita. Jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi penghalang, menjadi hilangnya keberkahan ilmu kita, bahkan keberkahan ilmu kita sedikit. Yang pertama, salah niat dalam belajar dan banyak maksiat. Jadi kalau kita kepengen ilmunya berkah, ya setelah yang tahu jangan dilanggar, apalagi untuk berkah sama Allah, untuk maksiat maksudnya. Dan jangan pula durhaka kepada guru. Jamaah yang oleh Allah SWT, ini saya kisahkan. Imam Nawawi radhiyallahu anhu ketika hendak belajar kepada gurunya, beliau selalu bersedekah di dalam perjalanannya dan berdoa. Berdoanya unik, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Allah SWT. Doa begini, ya Allah, tutuplah dariku kekurangan guruku hingga mataku tidak melihat kekurangannya, dan janganlah seorang pun menyampaikan kekurangan guruku kepadaku. Itu doanya beliau ketika mau belajar sedekah menegur, ya Allah, jangan biarkan mataku melihat kekurangan guruku, jangan biarkan telingaku mendengar dari siapapun bercerita tentang kekurangan guruku. Kenapa? Yang namanya manusia, gak ustaz, gak kiai, gak ajunan, gak syekh, yang judulnya manusia namanya, pasti punya kekurangan, pasti punya hilaf, punya dosa, bahkan aib. Nah, orang kalau udah tahu kekurangannya orang lain, biasanya apa? Rasa hormatnya itu terkikis. Benar ya? Kurang hormat. Walaupun itu pada guru kita. Sementara rasa kurang hormat kepada guru kita sangat berbahaya terhadap manfaat keberkahan ilmu kita. Maka beliau mengajarkan jangan sampai hanya para nabi dan rasul yang maksum, yang tidak akan punya aib, tidak akan punya dosa dan hilaf, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Aziz juga enggak perlu aib. Coba dibuka sedikit aja aibnya Aziz di mata Bapak Ibu. Orang mau hukum dengerin satu jam Aziz ngomong. Halo? Makanya penting kita ikutin jejaknya Imam An-Nawawi. Bahkan ada nasihat dari kitabnya beliau yang dinukil dari kitab ada Usulul Murid, ada perjalanannya seorang murid. Beliau di dalam kitab At-Tahdhibnya mengatakan uququl walidain tarkuhu taubah wa uququl ustadzi la yaquhu syai'un albattah. Durhaka kepada orang tua dosanya bisa dihapus dengan taubat, tetapi durhaka kepada guru tidak akan satu pun yang dapat menghapusnya kecuali gurunya itu sendiri ridho. Penting Bu, makanya maaf, bukan saya menyampaikan begini agar wah jadi sesuai dengan itu, enggak. Yang butuh ilmu berkah itu kita, yang butuh ilmu manfaat itu kita. Apalagi kita punya anak dititipkan di pesantren. Ini penting Pak. Menitipkan anak di pesantren beda dengan menitipkan anak kita di pendidikan formal. Kalau kita menitipkan anak di pendidikan formal, SMP, SMA, yang di formalnya itu di umum-umum, gak perlu kenal kepala sekolahnya juga gak apa-apa. Apalagi ketua yayasannya itu gak perlu kenal. Kepala dinasnya gak masalah. Yang penting kenal sama TU-nya, tata usahanya, bayarannya rapi, selesai. Kalau kita nitipin anak di pendidikan umum. Tapi kalau di pesantren, ya Allah, soal dipasrahkan anaknya, harus kenal sama pengasuhnya. Kenapa? Yang punya kewajiban mendidik anak itu kan orang tua. Loh,
diserahkan pada orang lain, kepada kiai, kepada guru, kepada ajaran para ustaz. Makanya harus ada serah terima, dititipkan. Mohon ridhonya, mohon ikhlasnya. Anak saya menjadi kewajiban saya, tapi saya titipkan pada kiai. Silakan dididik dengan cara kiai agar anak saya jadi anak yang baik, yang saleh, bisa ngaji, biar suatu saat bisa mendoakanku kelak setelah mati. Begitu kan? Maaf, kadang saya sedikit sentimen. Wong nitip kucing aja di pet shop, ada ya? Ada yang masuk pet shop ya? Nitip kucing di penitipan hewan saja, padahal seminggu aturannya ketat. Ada bayarnya, ngisi formulir, ada administrasinya, semua. Lagi titip anak ke pesantren itu kadang-kadang sama kiainya. Ngawur. Terus bagaimana anaknya tidak punya ilmu manfaat? Sama kiainya nggak benar. Giliran anaknya sakit, wah, ini jelek-jelekin pesantrennya, disalahin kiainya, tambah nggak jelas. Saya sering menemukan seperti ini, Pak. Giliran anaknya sakit, yang disalah-salahin pesantrennya, yang dijelek-jelekin pesantrennya, oh pesantrennya nggak hipis nih, oh. Padahal anaknya yang jorok, padahal anaknya yang jorok. Yang lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala penting, Pak. Demi Allah saya ingatkan, karena ini bulan Juni, akhir Juni, sebentar lagi Juli, tahun ajaran baru sekolah, yang TK ke SD, yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, bahkan nanti yang setelah SMA ke perguruan tinggi. Saya ingatkan, Rasulullah pernah bersabda, "Man razaqahu waladin fa'alihi bi'alimihi wa ta'lihi." Siapa yang Allah anugerahkan rezeki berupa anak, wajib atasnya mendidik dan mengajarinya anaknya dengan pendidikan dan pengajaran yang terbaik. Wa man 'allamahu wa adabahu wa zaqahu wa syafa'ahu. Siapa orang tua yang sudah mendidik dan mengajari anaknya dengan pendidikan yang terbaik, maka orang tuanya berhak setiap kebaikan yang dikerjakan oleh anak. Maksudnya apa? Dapat pahalanya. Anak duha dapat pahalanya Tuhannya anak. Anak lagi khataman Quran dapat pahala lagi khataman Quran. Anak tahajud kita kebagian. Anak lagi jalan ke malam kita kebagian. Apa? Allah anugerahkan kebaikan anak orang tua panen. Tapi ini belum selesai, Pak. Wa man taraka waladahu jahilan. Siapa orang tua yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh. Bodoh itu ke sekolah. TK, pra-TK 2 tahun, SD 6 tahun, berapa? 8. Kemudian SMP SMA 6 tahun, 14. Kuliah 4 tahun, 18 tahun. Tapi kok nggak bisa ngaji, nggak tahu kaifiah wudu, nggak tahu kaifiah sholat, nggak tahu arti mubtilati wudu, dari sholat nggak ngerti akhlak yang baik. Maka kata Nabi, jahilan. Itu kata dirinya, maaf, ini yang bilang hadis sudah ya, bodoh. Bahayanya apa? Karena kullu dzambin 'amilahu fa'alaihi. Bahayanya adalah setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu, orang tuanya bertanggung jawab di akhirat. Serem atau serem? Serem, karena Aziz yang lagi belajar jadi orang tua itu sering mengingatkan kita. Kita yang katanya demi anak, bekerja, cari nafkah, berangkat pagi, pulang petang. Boleh namanya kewajiban, kita punya kewajiban mencari nafkah. Tapi mau jadi budak pikiran kita. Kita berangkat pagi, pulang petang. Demi anak, demi istri. Anak istrinya seharian main HP, nge-game. Betapa ruginya kita, Pak. Subhanallah, karuannya anak dididik di pesantren, dididik agamanya, dididik akhlaknya, dididik pengetahuannya. Kita berangkat pagi sebuah petang, insya Allah berkah. Demi Allah berkah. Itu benar, Pak, namanya baru demi anak, demi keluarga. Kalau anak di pesantren. Tapi kalau anak dibiarin main HP seharian, kebayang, Pak. Situs-situs nggak bener, aplikasi-aplikasi nggak bener, disodorin setiap detik dari HP anak-anak kita. Kebayang, kita yang tua aja kadang-kadang lihat kan, apalagi anak-anak kita. Ini penting saya ingatkan kepada para orang tua yang punya ponakan, yang punya saudara, dan punya anak masa didiknya masih di antara jenjang SD SMP. Pesantren ini dulu lah, apalagi
Sekolah juga nggak boleh bertatap muka, online bahasanya, virtual, apa istilahnya. Kemudian dulu sekolah, masuk ke sekolah nggak boleh bawa HP, bener Pak? Dulu anak-anak kita sekolah, berangkat sekolah nggak boleh bawa HP. Sekarang kembali, memang zaman kita kembali. Belajar harus pakai HP, nggak boleh datang ke sekolah. Halo? Bener nggak nih? Ya Allah, pada tersenyum-senyum. Dulu kita sekolah, datang ke sekolah nggak boleh bawa HP. Sekarang kembali, sekolahnya pakai HP, nggak boleh datang ke sekolah. Belajarnya 2 jam, main gamenya seharian. Terus mau pintar dari mana anak-anak kita? Mau bentuk akhlaknya dari mana? Subhanallah. Maka saya katakan, saya promosikan sejak saya ngaji di mana-mana. Tidak ada tempat yang paling aman saat ini untuk mendidik anak-anak kita kecuali apa? Pesantren. Gak usah takut dengan biaya dan ongkos. Insya Allah Allah akan kasih jalan ke sini. Kalau memang betul-betul komunikasikan sama pengasuhnya, pasti ada kebijakan. Kalau kita benar-benar tidak mampu full, dan jangan selalu mencari pendidikan yang gratis. Nggak usah. Oh kita punya kewajiban itu jadi murah. Nah berarti kita menjawab juga teman-teman. Yang banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Penting untuk kita mengisi kecerdasan kita yang akal tadi. Baru satu poin loh, baru mutiara pertama akal. Saya sebutkan mutiara yang kedua itu agama. Saya bacakan saja. Wadi agama, dan agama itu bisa hilang, bisa rusak oleh sifat hasud. Jadi jangan biarkan di dada kita punya sifat hasud. Kemudian yang ketiga wakaya sifat haya, sifat malu. Malu adalah mutiara yang sangat luar biasa yang nggak boleh rusak. Nah, sifat malu itu akan rusak oleh apa? Sifat koma, serakah, kemalu itu bahasa apa? Kemalu. Kemarin itu orang yang baru sembuh sakit, makannya banyak gitu. Kepengennya semuanya diambil, padahal perutnya hanya sebulan sepiring. Dan yang terakhir, mutiara yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kita bisa beramal soleh, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa ngaji. Itu anugerah banget Pak. Banyak orang ngerti di subuh pagi Asmaul Husna ada kajian pagi. Apa tertarik? Enggak semua tertarik. Buktinya tadi saya lihat pas sholat subuh, ini kalau dirapetin mungkin sebaris sekali tadi. Tokohnya sebaris setengah. Subhanallah, alhamdulillah Allah anugerahkan kita di antara satu dari yang sebaris setengah itu. Anugerah. Ini harus dijaga amal soleh itu, jangan sampai hilang amal ibadah kita. Apapun bentuknya, sholat berjamaah, ngaji, apa yang bisa menghilangkan amal ibadah kita? Al-ghibah, ngomongin kejelekan orang, jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Nah ini yang harus dijaga oleh kita semua. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Raya Asmaul Husna di masa pandemi ini yang katanya semakin mewabah dan zonanya sekarang bukan lagi merah tapi udah setengah hitam gitu kan, sampai pasar pun seperti tutup. Siapapun kita, jamaah kita dari Masjid Asmaul Husna, Masjid Raya Asmaul Husna, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari bala, dari wabah, dari penyakit dan sakit yang sudah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali. Mohon Allah Subhanahu Wa Taala seluruh pengurus DKM Masjid Asmaul Husna diberikan istiqomah untuk senantiasa memakmurkan, mensyiarkan, menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid yang kita cintai ini. Billahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina amin. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum